Selamat pagi para mahasiswa PDE dan BE, BI, jadi Product Design Engineering dan Business Engineering. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Minggu yang lalu saya sudah beri tayangkan ini rumus reduksinya ada 6. Ada 3 pasang ya, 3 pasang. Sin pangkat N dan cos pangkat N, kosekan pangkat N dengan sekan pangkat N, tangan pangkat N dan tangan pangkat N. Nah, dari nomor 1 dan 2 mungkin salah satu yang saya buktikan, satu lagi Anda cari. Sebetulnya ada di web saya. Anda bisa ambil ya, file lengkapnya dan sudah diketik. Untuk terangnya, Anda boleh pilih nomor 1 atau nomor 2. Anda mau pilih. Silakan. Yang mau dibuktikan salah satunya, mirip ya. Nomor 1, mengapa? Karena ada negatifnya ya. Ketahui. Oke, kita akan buktikan ya. Dimasuk ke slide yang minggu yang lalu. Nah, kita masuk ke sini. Oke, kita membuktikan integral dari sin pangkat n x dx. Dari mana rumus itu? Yang rumusnya min super n, tadi kan sin pangkat n min 1, kalau kita lihat tadi. Sin n pangkat min 1 kali cos, ya. Jadi min super n, sin pangkat min 1 x kali cos x, pasangannya, tambah penyebutnya n, pembilangnya 1 kurang dari penyebut, integral sin pangkat n min 2 x dx. Ya. Nah, dari mana datangnya? Kita, ini untuk pembuktian aja, ya. Yaitu, ini dengan bantuan rumus integral parsial. Dan integral parsial. Untuk itu, dia tarik satu sinnya. Ya, sebelum jadi parsial. Di sini, dia tarik sin pangkat 1 x dx. Ya, sin pangkat 1-nya tarik, maka sini tinggal apa? Sin pangkat n min 1 x. Tenang. Lalu dikalikan pangkatnya n min 1 tambah 1, ya kan? N. Sengaja ditarik supaya ini menjadi dv-nya, ini u-nya, ya. Ya, ini sebagai u-nya, ini sebagai dv-nya. Nah, kalau tertulis ini dv sama dengan sin x dx, kita integralkan kiri kanan, apa yang terjadi? Integral dv v, integrasi min cos. Hati-hati, ini suka sering keliru ya. Min cos. Karena turunan cos min sin. Min plus. Ya, kembali ke semula. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jadi diganti, ini adalah integral sin pangkat n min 1 x kali d dari v. V-nya adalah min cos. Ya, dari sini v-nya. Masuk ke sini. Ini v-nya. Jelas ya? Nah, jadi ini adalah sebagai u, ini adalah sebagai v. Sesuai integral parsial adalah apa? V kurang integral V du, ya kan? Integral parsial seperti itu. Apa ya? Saya miring tuh, lehernya sakit gitu. Jadi sama dengan apa? UV, jadi sin pangkat n min 1, ya, n min 1 x kali min cos x dikurangi integral V. V-nya adalah min cos x D dari U. U-nya adalah sin pangkat sin x pangkat min 1 x. Gitu ya. Paham ini? UV kurang integral V du. Ya. V-nya ini kan V du. U-nya sin pangkat min 1.
Oke, ini plus kali min sin pangkat n min 1 x kali cos x. Ini min kali min plus ini cos x. Kemudian turunan ini apa? Ini bentuknya apa nih? U pangkat n enggak? Sin x pangkat n min 1 sama kan? Nah, kalau y sama dengan u pangkat n turunannya apa? Y aksen adalah pangkatnya u pangkatnya kurang 1 kali u aksen. U aksen itu du sama ya. U aksen itu sama dengan diferensial dari u. Du itu artinya diferensial dari u atau u aksen. Nah, ini di sini pangkatnya adalah n min 1. Kemudian silent. Oke. Jadi pangkatnya n min 1 kali u-nya adalah sin x. U-nya adalah sin x. Pangkatnya dikurang 1. Ya enggak? Jadi pangkat kali u pangkat kurang 1 kali du. D dari u. U-nya adalah sin x. U aksen. Ya. U aksen itu du. Diferensial dari u. Paham ini? Pangkatnya kali u, pangkatnya kurang 1 kali u aksen. U aksen itu adalah diferensial dari u. Ya ini. Sehingga ini hasilnya min sin pangkat n min 1 x kali cos x. Nah, ini n min 1 ini konstan, boleh keluar enggak? Boleh keluar ya. Jadi tambah n min 1 dikeluarkan. Maka tinggallah integral dari cosinus x kali sin pangkat berapa nih? Sin pangkat n min 1 min 1 n min 2 ya. Nah, turunan sin apa? Turunan sin cos. Jadi ini paling banyak, maaf ya, paling banyak keliru. Turunan sin adalah cos x dx. Ya, ini turunan sin nih. Oke. Nah, sehingga ini terjadi min sin pangkat n min 1 x kali cos x ditambah n min 1 integral sin pangkat n min 2 x. Nah, cos kali cos adalah cos kuadrat x dx. Ya nah? Cos kali cos kuadrat. Cos kuadrat adalah apa? Anda tahu bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x adalah 1. Maka cos kuadrat sama dengan apa? 1 dikurang sin kuadrat x. Betul ya? Jadi ini kita substitusi, kita ganti ya. Jelas? Kita ganti. Ini menjadi min sin pangkat n min 1 x. Ini saya ajarkan Anda cara menurunkan. Mungkin satu saat Anda baca buku, kok lompat kesamaan ini kok tiba-tiba jadinya lain. Gitu. Nah itu mungkin ada penurunan atau diintegralisasi ya. Diintegralkan atau didiferensialkan. Ya. Cos X ditambah n min 1 integral dari sin pangkat n min 2 x kali, nah ini diganti nih. Cos kuadrat itu kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat x dx. Karena dalam sin semua ya. Sehingga ini terjadi min sin pangkat n min 1 x kali cos x ditambah n min 1 integral dari, ini dikalikan nih. Kalau kita kalikan, jadi apa tuh? Sin pangkat n min 1 ini, n min 2 ini dikali 1. Jadi apa? Sin pangkat n min 2 x. Ya enggak? Dx. Ya, kali dx kali. Terus ini atau mau dikasih kurung dulu boleh. Nah, terus ini apa? Min integral dari, nah ini kali ini apa nih? Sin pangkat n min 2 kali sin pangkat 2. Apa yang terjadi? Jumlah pangkatnya jadi apa? Sin pangkat n min 2 tambah 2. Hingga n dia kan? X dx. Gitu kan?
Nah, ini dikalikan N-nya, jadi sehingga hasilnya min sin pangkat N-1X, memang agak panjang ya, sorry. Ditambah, ini dipecah menjadi dua integral. Jadi N-1 integral sin pangkat N-2X dx. Terus N-1 dikali min N-1 integral sin pangkat NX dx. Soalnya sendiri apa tadi? Integral sin pangkat NX dx. Sama apa ini? Kalau yang sama, pindahkan secara aljabar. Dulu kan ingat waktu yang sebelumnya ya. Kita pindahkan. Jadi ini sering terjadi gini ya. Kita pindahkan. Jadi sini menjadi apa? Integral sin pangkat NX dx. Kemudian ini dipindahkan, min dipindahkan jadi apa? Plus N-1 integral sin pangkat NX dx. Sama dengan sadennya nih. Min sin pangkat N-1X kali pasangannya cos X ditambah N-1 integral sin pangkat N-2X dx. Ya. Ini bisa dijumlahkan. Ini artinya di depannya berapa sini? 1. Saya tuliskan koefisiennya 1. 1 kurang 1. Habis nggak? Tinggal apa? Tinggal N kan? Kalau dijumlahkan 1 ditambah N-1. Ya tinggal N ya. Berarti yang tinggal adalah N integral sin pangkat NX dx sama dengan jadi apa? Min. Ya. Min sin pangkat N-1X kali pasangnya cos X ditambah N-1 integral sin pangkat N-2X dx. Kalau salah, coba saya lihat benar nggak? Benar? Min sin pangkat N-1 cos X tambah N-1 sin pangkat N-2 ya. Nah, karena ini N kali, kita butuh 1 kali di apa nih? Yang ini dikali dengan 1 per N. Atau dibagi N sama ya. Dikali 1 N apa? N kali 1 N 1 kan? Benar? 1 integral sin pangkat X dx sama dengan min 1/n sin pangkat N-1X kali cos X ditambah ditambah N-1 ke 1/n berarti N-1/n integral sin pangkat N-2X dx. Nah inilah rumusnya. Sesuai nggak dengan yang minggu lalu yang saya tayangkan, sama enggak? Sin pangkat N dx adalah min 1/n sin pangkat N-1X kali cos X tambah N-1/n integral sin pangkat N-2X dx. Ya. Berapa? Itulah asal-usul rumusnya. Jadi dia menggunakan integral parsial. Jelas? Tidak semua ya. Nanti Anda lihat 1, 2, 3, 4 betul, tapi 5, 6 enggak. Yang tangan dan kotangan tidak memakai integral parsial. Habis ini ada pertanyaan dulu. Kalau sebelumnya kalau mau lihat boleh. Ini cukup panjang ya. Lengkapnya 6-6-nya ada di web saya. Tahu kan? geositis.ws/wikarya. Ya, datang dari sana. Saya tahu ya. Ini disebut rumus-rumus reduksi. Ya. Rumus reduksi itu termasuk yang minggu yang lalu kita integral dari E pangkat AX kali cos BX dx. Integral E pangkat AX kali sin BX dx. Ada kan? Yang kerangkanya E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat. Dalam kurung kalau cos A tambah B, kalau sin A min B. Ya. Kalau cos dulu baru sin. Kalau sin dulu baru cos. Ya.
Oke? Any question? Ada yang mau ditanya saudari Oliver Yosepin? Halo? Ya ini saya tidak uji ya. Ini kalau jurusan matematik boleh diuji. Kalau Anda jurusannya teknik tidak diuji. Ini yang diuji ya yang pemecahan masalahnya, soalnya bukan pembuktiannya. Kalau orang matematik harus tahu dari mana asal usul rumusnya, ya. Oke? Ya ini dasar ini nanti kalau Anda menemukan formula, oh tiba-tiba formulanya berubah dari apa? Ini dari mana ya? Dari sana Anda sudah terbiasa bisa turunkan ya. Oke? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya dari yang onsite? Tidak ada. Karena ada, saya balik lagi yang tadi. Nah, sekarang antara 3 dan 4, yang mana? Negatif lagi, atau yang terserah, bebas deh. Kalau negatif berarti yang kosekan. Nomor 3 dan nomor 4, yang sebutin salah satunya, yang satu lagi Anda mirip jalannya. Mau berapa? Jawabnya lama banget. Atau semua yang negatif aja? Ya, yang negatif boleh. Nomor 3 ya, kosekan. Baik, kita masuk yang kosekan. Di sini ya. Jadi integral kosekan n x dx. Agak beda kalau tadi sin sama cos itu kita tarik satu ya, cukup satu. Kalau ini Anda tarik satu, apa terjadi? Integral kosekan, ingat nggak rumus integral kosekan apa? Integral kosekan apa? Ln harga mutlak ko kurang ko, kosekan kurang kotangen. Kalau sekan, integral sekan x dx adalah ln harga mutlak sekan tambah tangen. Kan sudah sebutin dulu kan? Jadi kita ambil yang mudah, masih ingat nggak? Turunan istimewanya kalau kita tarik kosekan kuadrat. Kosekan kuadrat itu turunan dari apa? Dasarnya. Coba saya tanya dulu. Turunan tangan apa? Turunan tangan sekan kuadrat x. Ya, dx nanti ya. Turunan kosekan, turunan kotangan min kosekan kuadrat. Nah, ada kosekan kuadratnya kan? Bisa diambil sini. Berarti sini yang kita tarik adalah kosekan kuadrat x. Ya, yang kita tarik. Sehingga sini menjadi kosekan pangkat n min 2x. Karena ditarik 2 ya, pangkat 2 ya. Nah, kan pangkat 2 ini yang sebagai u-nya, ini sebagai dv-nya. Atau sini. dv sama dengan kosekan kuadrat x dx. Integral kiri sama dengan integral kanan. Ya. Integral dv, v. Integral kosekan kuadrat apa tadi? Berasal dari turunan min kotangan. Karena kotangan turunannya min kosekan kuadrat. Jadi min kan min plus, betul nggak? Sama sih ya. Turunan kotangan kan min kosekan kuadrat. Jadi kalau integral kosekan kuadrat, kalau integral min kosekan kuadrat, kotangan. Tapi karena ini ada minnya, ini keluar sini ya. Jelas ya? Karena turunan kotangan adalah min kosekan kuadrat. Min kan plus. Cocok ya, musuh bolak balik. Dengan hasil integral kalau didiferensialkan kembali ke soal. Ya nah. Nah, ini dapat kita masuk sini. Ini menjadi integral kosekan pangkat n-2 x d dari min kotangen x. Ini v-nya. V-nya masuk sini. Ini adalah v, ini adalah u. Nah, ini integral parsial lagi. Integral parsial adalah uv dikurang integral v du.
Ya, jelas? Nah, UV kurang integral PDU. U-nya adalah kosekan pangkat N-2X kali min kotangen X dikurangi V. V-nya adalah min kotangen X D dari kosekan pangkat N-2X. Ya, ini UV kurang integral VDU. U-nya ini kan. Ini U-nya. Kosekan pangkat N-2X. Nah, ini plus kali min. Min letak di depan. Min kosekan kuadrat. Min kosekan pangkat N-2X kali kotangen X. Jadi minnya letak di depan. Ini min kali min. Plus. Ini kotangen X. Nah, turunan ini juga bentuk U pangkat N kan. U pangkat N-2 nih, sorry. Nah, itu apa? Pangkatnya N-2. Ya, pangkatnya U-nya adalah kosekan X berpangkat N-2 dikurang 1, ya enggak? Kali U aksen atau DU. B kosekan X, DU. Pak? Siapa ada pernah diajarkan ini? Belum. Parsialnya iya, tapi yang masih pembuktian ini. Oke lah. Nah, ini N-2-nya bisa keluar ya. Konstan keluar. Jadi ini hasilnya min kosekan pangkat N-2X kali kotangen X. N-2-nya kita keluarkan. N-2 keluar, tinggallah kotangen X kali. Nah, ini kosekan pangkat berapa? N-3 ya nak? Min 2, min 1 kan min 3 nah nih. Berarti N-3X. Ya. Kemudian diferensial dari kosekan apa? Kosekan, turunan sekan kali tangan. Turunan kosekan min koko channel. Ya nak, kokoriko, min koko, min kosekan kali kotangan. Jadi sini hasilnya min kosekan, ya, min kosekan kali kotangan. DX ya. Ini DX terakhir. Nah, DX ya. Jadi minnya keluar ya. Minnya bisa keluar ya. Jadi ini hasilnya min kosekan pangkat N-2X kali kotangen X. Ini jadi minnya keluar. Jadi min dari N-2 integral dari coba lihat nih. Ini kosekan pangkat berapa? Ini kosekan pangkat N-3, ini kosekan pangkat 1. Dijumlahkan berapa? N-3 tambah 1 N-2 ya. N-2X. Kemudian kotangen kali kotangen apa? Kotangen kuadrat ya. DX. Nah, kotangen kuadrat ini berapa dalam kosekan? Kita punya rumus apa? 1 ditambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Betul enggak? Berarti kita turunkan rumus apa dulu ya? Rumus kosekan ya misalnya ya. Apa rumus kotangen? Lupa saya. Mungkin kotangen asal. Jadi turunan kotangen kan min kosekan kuadrat ya ini. Ada kan? Ini di SMA ada dapat tapi buktinya kan baru ini kita buktikan ya. Nah, dari sini kita dapat berapa kotangen kuadrat? Kita ganti yang kita cari kotangen kuadrat ya. Kotangen kuadrat X adalah kosekan kuadrat X min 1. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti jadi hasilnya min kosekan pangkat N-2X kali kotangen X min N-2 integral kosekan pangkat N-2X. Nah, ini kita ganti.
kotangan kuadrat itu adalah kosekan pangkat 2x min 1. Ya, min 1 dx. Oke? Baik. Sampai sini jelas? Nah, coba saya salin lagi ya. Ini saya salin. Integral kosekan pangkat n dx adalah selanjutnya. Jadi integral kosekan pangkat n x dx adalah, terbalik lagi, min kosekan ya, min kosekan pangkat n min 2 x kali pasangannya kotangan kokoriko itu supaya gampang, kotangan x min n min 2, hati-hati nih, ini dikalikan dipecah 2 kan, atau di dalam kurung dulu ya, n min 2 ini dikali ini, udah ini dikali yang min 1 ya kan, ini kali ini berapa? Kosekan pangkat n min 2x kali kosekan pangkat 2x. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi n min 2 tambah 2 berapa? N min 2 ditambah 2. Yaitu sama dengan sini ya. Integral apa? Kosekan pangkat n x dx. Benar? Kan n min 2 tambah 2. Berarti 3n. Kemudian satu lagi, kosekan pangkat n min 2 kali min 1 dx. Berarti sini menjadi min integral kosekan pangkat n min 2 x dx. Betul nggak? N min 2 ya. N min 2 x kali min 1 dx. Nah ini kita buka kurung. Ya. Kita buka kurung. Pecah 2. Jadi ini sama dengan min kosekan pangkat n min 2 x kali kotangan x min, ini dibuka kurungnya, n min 2 kali integral kosekan pangkat n x dx. Sudah min kali min plus n min 2 integral kosekan pangkat n min 2 x dx. Oke. Jelas sampai sini? Anda lihat sini, ini ada apa nih? Ini. Bentuk ini sama enggak sama soalnya? Data yang mana? Sama enggak sama soalnya? Sama, dipindahkan ya secara jabar integral kosekan pangkat n x dx dipindahkan min dipindahkan jadi plus n min 2 integral kosekan pangkat n x dx sama dengan, nah ini yang depannya, min kosekan pangkat n min 2 x kali pasangannya kotangan, terus ini yang belakangnya tambah n min 2 integral kosekan pangkat n min 2 x dx. Ini depannya tidak ada angka, artinya 1. Ini 1 ditambah n min 2 berapa? 1 ditambah n min 2, n min 2 tambah 1 berapa? Min 1, berarti sini n min 1. Integral kosekan pangkat n x dx sama dengan, nah ini salin nih, min kosekan pangkat n min 2 kali x kali kotangan x ditambah n min 2 integral kosekan pangkat n min 2 x dx. Nah, supaya ini jadi 1, maka ini dikali berapa nih? Dikalilah dengan seper n min 1, betul enggak? Dikali 1 ini 1, tinggal 1 integral kosekan pangkat n x dx sama dengan ini min kali seper n min 1
integral kosekan pangkat N-2. Ada integral. Maaf ya. Ada integralnya. N1 dikali kosekan pangkat N-2X kali pasangannya kotangen ditambah N-2 kali per N-1 adalah N-2 per N-1 integral kosekan pangkat N-2X dx. Saya tanya, sama enggak dengan yang minggu yang lalu yang saya tayangkan? Coba kita lihat nomor 3. Sama? Sama ya? Berarti sudah terbukti bahwa rumusnya itu dari mana asal usulnya gitu. Ya. Jika satu lagi antara tangen atau kotangen. Yang negatif kotangen, yang positif tangen. Nah, itu tidak menggunakan, dulu awalnya saya beranggap sama, pakai parsial juga. Bisa, tapi tak panjang jalannya. Padahalnya ada perlu pakai parsial. Ya. Oke. Ada pertanyaan ke sini? Saudari Oliver Yosepin, bagaimana? Ada pertanyaan? Halo? Saudari Yosepin? Ada suaranya. Ya ini saya lagi untuk tahu aja ya bagi Anda. Jadi rumusnya asal usul dari mana, paling tidak Anda tahulah ya. Daripada Anda tahu sama sekali ini. Ya. Tinggal satu lagi. Ya, satu lagi yang mana? Kotangen atau tangen pangkat N? Tangen pangkat N atau kotangen pangkat N? Ya negatif lagi. Kalau negatif lagi berarti nomor 5 ya. Kalau positif yang nomor 6. Baik, sama juga ya. Nah, sekarang kita mau buktikan yang terakhir ya. Nanti 6-6-nya Anda bisa ambil di web saya ya. Ada. Yaitu integral dari kotangen pangkat N X dx. Ini juga kalau diambil kotangen pangkat 1, kalau diintegralkan hasilnya apa? Integral kotangen apa? Saya tahu integral kotangen. Len agar mutlak sin X. Kalau integral tangen, len kosekan, len dari sekan X. Ya, sekan X tambah C. Jadi ini juga pangkat 2 ditarik ya. Jadi ditarik sini kotangen pangkat 2X. Maka sini tinggal kotangen pangkat N-2X. Ini sebagai U-nya, ini sebagai DV-nya. Ya, DV-nya. Oh, udah perlu. Enggak, ini bukan parsial ya. Tadi saya bilang kan bukan parsial. Mengapa pakai DV? Enggak usah. Ya. Jadi enggak perlu ya. Enggak perlu. Tetapi ini bisa kita ubah dalam sorry ini jadi apa nih? Kotangen ya. Ini kotangen. Yang kotangen ada kuadrat itu apa rumusnya? 1 ditambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Enak. Nah, kotangen kuadrat berapa ini? Kotangen kuadratnya. Berapa kotangen kuadrat? Adalah kosekan kuadrat X min 1. Enak. Ini yang ini kita substitusi ke sini. Ya, kita ganti sehingga terjadi sini integral kotangen pangkat N-2 ya. N-2 X ini ganti dengan kosekan kuadrat X min 1 dx. Ya, dx. Pak, paham ya sini? Halo, yang belakang jelas nggak?
orang teknik memang pada suka dengan kalkulus mungkin. Jadi kalau ada engineering itu pasti bergelimbang kalkulus dan fisika, ya. Fisika itu menggunakan dasarnya ya ilmu kalkulus, ya kan? Jadi tidak bisa dihindari. Kevin udah datang sini. Jadi saya kira online deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, kita teruskan. Ini kita kalikan. Jadi apa hasilnya? Ini adalah integral, kalau kita pecahnya menjadi 2, integral apa? Kotangen pangkat n-2x kali kosekan 2x kali dx. Enak? Dikurang 1 ya, integral kotangen ya. 1 dikali dengan kotangen n-2x dx. Benar? Benar nih. Ini dikali yang pertama ini itu min 1 kali ini kan tetap kotangen pangkat min 2 dx. Nah, Anda tahu kosekan korat x dx turunan dari apa? Tadi sudah disebutkan. Kosekan turunan dari min kotangen. Kalau sekan kuadrat turunan dari plus tangen, enak. Tapi kalau karena turunan turunan dari kotangen adalah min kosekan kuadrat. Jadi sini harus diubah menjadi kotangen dari kotangen n-2 ini boleh ditulis pangkatnya begini. Pangkatnya di luar, jadi kotangen x kurung berpangkat n-2. Terus ini d dari min kotangen x. Betul nggak? Turunan kotangen kan min kosekan kuadrat, min kali min plus, ya kan? Min dari integral ini tetap salin aja. Kotangen n-2x dx. Nah, ini min boleh keluar enggak? Boleh. Ya. Dikeluarkan aja. Minnya dikeluarkan, tinggal kotangen x berpangkat n-2 d dari kotangen x. Ini salin aja. Ini lebih singkat tanpa menggunakan apa? Integral parsial. Ini bentuk apa nih? U pangkat n, ingat enggak? U pangkat n du. Enak? Apa rumusnya? U ya, y sama dengan u pangkat n, maka integral ya, keturunan. Integral dari u pangkat n du adalah seperpangkat tambah 1 u pangkat tambah 1 kotak, tentu tambah c, enak. Jadi ini sama dengan apa? Min seperpangkat tambah 1, enak. U-nya kotangen x berpangkat tambah 1. Dikurang disalin aja. Kotangen pangkat n-2x dx. Berapa hasilnya nih? N min 2 tambah 1, min 1 enggak? Dari kotangen pangkat berapa nih? N min 2 tambah 1, n berapa? N min 1 enggak? N min 2 tambah 1, min 1 tambah n, ya n min 1. Ya. Kotangen pangkat n min 1 x dikurang integral kotangen n min 2 x dx. Nah, selesai. Sebutilah rumus integral kotangen pangkat n x dx. Jadi tanpa menggunakan integral parsial. Coba lihat. Benar enggak? Kalau kita lihat hasilnya yang ini. Oke, salah. Berarti itu loh. Mana tadi? Hah? Slide sebelumnya ya? Oh iya ya. Ini saya tulis di sini ya? Oh, salah. Ini saya copy aja. Slide-nya harusnya di sini misalnya. Ya, bukan yang tadi ya. Benar nggak? Jadi bukan.
Jadi bukan ini tadi ini ya. Ini tak ini kan? Ini Anda lihat min, yang lainnya plus, yang belakangnya ini min. Nah, kita lihat tadi kita udah buktikan. Ini kita cek dulu. Ya. Selesai udah. Ya. Nah, yang selebihnya sama caranya itu juga. Nanti di rumah kalau Anda mau silakan nih. Ya. Jadi ini kita udah buktikan. Rumusnya benar tiga-tiganya. Ya. Yang tiga lagi Anda kalau mau coba silakan. Itu untuk latihan aja. Ya. Any question so far? Ada yang mau tanya di belakang? Halo, pada lemas-lemas semua nih. Terus ya, kalau baca fisika gimana? Semangat. Sama juga. Ini pelajaran eksak tuh ya matematik sama fisika itu eksak. Belajar kimia tambah lagi. Oke, ya sudah. Saya tidak memaksa Anda, tapi ini karena Anda engineering. Saya tahu produk desain engineering itu ada orang desain di sana, maksudnya orang yang berbakat desain. Dia bisa mendesain sesuatu. Kalau hanya mendesain saja tanpa engineeringnya disebut apa? DKV, desain komunikasi visual. Yang mendesain mengenai engineeringnya serahkan ke orang teknik industri. Maka Anda adalah program dari jurusan teknik industri. Ya, PDE ini di BINUS hanya ini ada, nah ada di jurusan teknik industri nggak ada, ya nggak ada. Jadi Anda adalah bagian dari jurusan teknik industri, ya. Tambah saya lagi sekarang bisnis engineering. Oke, baik ya. Kalau sudah, nah lagi kita masuk yang topik barunya adalah integral pecah bagian atau disebut apa tuh? Pecah bagian. Bagian itu parsial, ya kan? Jadi istilah Inggrisnya saya pada dalam bahasa Indonesia integral pecah bagian aja, ya. Oke. Nah ini yang pecah bagian nih dipecah-pecah, ya, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Oke. Jadi ini kita lanjutkan dengan integral pecah bagian, ya. Macam-macam model, ya, macam-macam model. Yang salah satunya misalnya 3x plus 5 ini contoh aja ya. Per x min, misalnya sini x min 3 kali x tambah 3. Maka ini penyebutnya bisa kita pecah menjadi 2. Seperti halnya ini, 5/6 itu adalah 2, 6 itu adalah 2 kali 3, betul enggak? Maka pecahannya penyebutnya adalah 2 dan 3, betul enggak? Nah, berarti 5/6 itu berapa? Ini 2, ini adalah 1, ya kita coba ya, ini adalah 1 juga, betul enggak? Ya, 2 kali. Ini adalah 3/6, ini adalah 2/6. Nah, 3 tambah 2, 5/6. Ya. Nah, seperti ini dalam bilangan. Kalau ini dalam fungsi. Ya. Jadi penyebutnya ada x min 3, ada penyebutnya x tambah 3. Yang dinamakan pecahan itu apa? Paham nggak? Anda tuh harus serius ya. Biasanya ada agak yang asik dengan apa, kesukaannya betul ya mungkin. Tapi ilmunya yang Anda cari ya. Guna kuliah komersial itu kalau enggak orang pakai binus online aja juga bisa.
Ya, saya sebetulnya mengajar juga BOL, namanya Binus Online Learning, ya, Binus punya. Jadi maksud saya ada yang di Jepang, TKI orang Jepang, orang Indonesia yang ada di Jepang, kerja di sana sebagai tenaga kerja Indonesia. Dulu tahun 2016 saya ngajar yang di Qatar, dua gelombang gitu. Ya, 23 orang itu tahun 2016. Semuanya kalau di Qatar bapak-bapak semua, ada yang ibunya. Kemudian kalau yang sekarang campur ya, teknik informatika, teknik industri, saya ngajar juga yang kalkulus ya. Oke. Nah, yang nama pecahan itu Anda lihat ada pembilangnya selalu lebih kecil dari penyebut, betul enggak? Jadi kalau ini F pangkat 1, ini F pangkat berapa? X pangkat 0. Ya kan? 1 kurang dari penyebut minimal. Jadi berarti koefisiennya sini A, ini koefisiennya B. Mungkin orang teknik senangnya K0, K1. Boleh aja ya. AB, PQ, CD, boleh aja. Ada yang K0, K0, K1, terserah. Orang teknik suka lama-lama gitu bisa K0, K1. Ya. Nah, ternyata S pangkat 0 itu berapa? 1. Jadi ini jadinya apa? A per X min 3 ditambah B per X tambah 3 kan? Ini cara pemecahannya ya. Belum hitungan ya. Sekali lagi ini belum hitungan. Ini cara pemecahannya. Ngerti ya Mas ini? Ya, jadi kalau ada misalnya dicontohkan ya. Terurai X min 1 dengan X tambah 5. Nah, contohnya. Di atasnya saya tidak tahu apa ini. Ini dipecah jadi berapa pecahan? 2. Satu penyebutnya X min 1, 1 X tambah 5. Di atasnya apa? X pangkat 0-nya kita bilangan sebenarnya. Jadi bilangan itu bisa AB, bisa PQ, bisa CD, bisa K0, K1. Ya. Teknik cenderungnya K0, K1 biasanya. Ya. Yang bisa yang umum AB. Ya. Sudah paham ya caranya? Nah, kemudian bagaimana kalau dia ganda? Ya, contohnya, mungkin saya contohkan yang sini dulu. Kalau kita penyebutnya ada X kuadrat, maka pembilangnya apa? Pasti ada X pangkat 1 kan sini. Koefisiennya apa? Misalnya A. Setelah AX, apa? Bilangan. Kan tadi saya katakan kalau penyebutnya pangkat 2, di pembilangnya minimal pangkat 1. Tapi bukan 1 ini pengertiannya dalam polinom. Ini yang namanya bentuk polinom ya. Dan bentuk polinom itu kan X pangkat 3, sekian X pangkat 3, tambah atau kurang sekian pangkat 2, tambah atau kurang X pangkat 1, itu bilangan. Ya enggak? Nah, bilangan itu B sini. Ya. Bilangan atau C atau apa ya. Nah, bagaimana? Jadi ini berapa? Dibagi nih. AX dibagi X kuadrat ditambah B dibagi X kuadrat. Apa hasilnya? Apa hasilnya? A per X ditambah B per X kuadrat. Apa? Maksudnya itu apa? Kalau ini pangkat 2, ini ada pangkat 1 dan pangkat 2. Ya. Ditanya di pangkat 1-nya. Kalau di pangkat 1-nya di atasnya bilangan, sekali bilangan, semua bilangan. Jadi contohnya kalau pangkat 3 gimana? Sama dasarnya. Kalau pangkat 3 kan, ini ada pangkat 2, ada pangkat 2, ada pangkat 2, ada pangkat 1, sorry ya. Ada pangkat 1. Jadi sini kalau pangkat 3 sini sekian pangkat 2 tambah sekian pangkat 1 tambah bilangan. Kan gitu. Jelas sampai sini? Ini kalau kita pecah jadi apa? 1 AX kuadrat per X pangkat 3 tambah BX per X pangkat 3 tambah C per X pangkat 3. Hasilnya apa? Bagi X kuadrat A per X, dibagi X, B per X kuadrat, yang ini tetap C per X pangkat 3. Jadi kalau ada X pangkat 3, pasti ada F pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, ditanya di pangkat 1-nya. Di atas pembilangnya apa? Pembilangnya A. Sekali bilangan A, semua bilangan seragam.
Kan kita buktikan betul lah. Nah, ngerti nggak maksud saya? Kan ngerti itu. Nah, nggak apa-apa. Ulang lagi ya. Nggak apa-apa ya. Supaya Anda tahu maksudnya. Ya, gini. Mungkin saya tambah pangkat 4 lagi. Kalau X pangkat 4, apa sini? Pasti sini AX pangkat 3, BX pangkat 2, CX pangkat 1, tambah bilangan D. Enak? Nah, kalau saya bagi, hasilnya apa nih? AX pangkat 3 per X pangkat 4, BX kuadrat per X pangkat 4, CX per X pangkat 4, D per X pangkat 4. Nah, ini jadi A per X enggak? Pangkat 3 dibagi ya. Ini tinggal B per X pangkat 2. C per X pangkat 3. D per X pangkat 4. Jadi kita tanyain di pangkat 1 aja ya. Kalau di penyebutnya X pangkat 1, maka di atasnya bilangan. Bisa enggak tadi ini dasar di sini? Kalau X pangkat 1, ini pasti bilangan. X1 bilangan, betul enggak? A, B, C itu bilangannya, koefisien. Sudah nangkap maksudnya? Nah, kalau ini saya ubah U, sama dasarnya ya. Jadi kalau misalnya ini adalah X min 1 pangkat 2, ya, di atasnya saya tidak sebutkan, ini artinya apa nih? Dipecahlah menjadi, ya boleh juga kita pecahkan dulu ya. Ini artinya apa? A dikali X min 1 pangkat 1 ditambah bilangan. Betul enggak? X min 1 itu U tuh. Mungkin ada dengan U ini lambangnya. Saya pakai UD ya. Mungkin dengan U lebih apa? Karena yang satu nampak jadi gede gitu. Kita hapus gitu. Ini ada hapus elektronik ya. Tulis. Nah, jadi misalnya ini, kalau ini U pangkat 3, maka ini adalah A sama, X-nya ganti U. Jadi A kali U kuadrat tambah B kali U pangkat 1 tambah C. Kalau dibagi apa? AU kuadrat tambah U pangkat 3, BU bagi U pangkat 3, C dibagi U pangkat 3. Apa hasilnya? A per dibagi U kuadrat, U pangkat 1. Dibagi U pangkat 2. Ini tetap C pangkat 3. Jadi yang ditanya pangkat 1-nya. Jadi A. Kita contohkan. Kalau seandainya ini adalah X kurang 2 pangkat 3. Di atasnya ada apa nih? Ini bisa langsung jadi apa jadinya? Ada 3 anak sini. Itu caranya. Jadi kita enggak bagi-bagi ini lagi ya. Dan langsung sini apa? X min 2 pangkat 1, X min 2 pangkat 2, X min 2 pangkat 3. Betul enggak? Perhatikan loh ini dalam ujian pasti keluar model gini. Ya. Nantinya. Ya bukan bentuk gini tapi dalam lengkapnya nanti ya. Nah, kemudian tanya di pangkat 1-nya nih. Coba. Pangkat 1-nya apa sih? Kalau ini F pangkat 1 di atasnya apa? Bilangan. Yang berupa sebetulnya koefisien awalnya kan. Bilangan A. Sekali bilangan, semua bilangan A, B, C. Sudah selesai. Itu pasti. Kan tadi sudah kita butuhin ulang-ulang. Nah, bagaimana kalau ini terjadi X kuadrat plus 1 pangkat 3? Nah, hati-hati ini. Hati-hati. Ini nanti jumpa di kalkulus 2. Nah, dalam fungsi S. Namanya transformasi Laplace. Atau bahasa Inggrisnya Laplace transform. Laplace transform. Ya, transform.
Jadi ini sama kan dasarnya? Ada 3. Pecah jadi 3 sama. Sini apa? X kuadrat plus 1 pangkat 1. X kuadrat plus 1 pangkat 2. X kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, kita tanya yang di pangkat 1-nya. Kalau ini X kuadrat, apa di atasnya? Itu bilangnya. Hati-hati. Ada X kuadrat. Berarti sini sekian X tambah bilangan. Betul nggak? Ini yang beda ini. Sekian X tambah bilangan. Karena di bawahnya X kuadrat. Hah? Sekali sekian X tambah bilangan, semua sama. Lanjut. A, B, C. CX tambah D. Setelah D apa? EX tambah F. Jadi sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Gitu. Ya, ini yang bahaya nih. Ini yang nanti Anda dapat di kalkulus 2. Ya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya. Jadi angkatan sekarang yang kalkulus 3 itu 3 semester saya ngajar mereka. Dari kalkulus 1, 2, dan 3 kan. Ya. Yang dulu kebanyakan saya dapatnya di kalkulus 2, 3 aja. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, ini basicnya, ini belum hitungan loh. Ini baru model, cara memodelkannya dulu, ya. Modelnya gimana? Nah, setelah model ini barulah kita masuk ke hitungannya. Sudah paham ya? Ini. Ingat sekali lagi yang terakhir ini akan dipakai di Laplace transform atau bahasa Indonesia transformasi Laplace. Ya. Oke. Oke. Jelas? Oke. Kalau sudah, ya. Any question so far? Ada yang bertanya sejauh ini? Halo? Kalau enggak ada, kita teruskan. Jadi ini. Oh, jadi hang. Baik. Kita masuk contoh soal sekarang ya. Kita masuk contoh soalnya. Sudah nih, bisa dilewati. Contohnya yang pertama adalah integral dari min 4x plus 7 per 2x kuadrat tambah 3x min 2 dx. Hati-hati soal gini, ada kalanya istimewa. Ini nah istimewa ya. Yang istimewa tuh gini. Jadi kalau misalnya ada apa? Ini adalah x kuadrat min 6x tambah plus 8. Terus ini x min 3 dx. Ini tidak perlu pakai pecah bagian. Mengapa? Iya, turunan dari penyebutnya. Coba Anda lihat. Turunan dari penyebutnya berapa? Berapa turunan dari penyebutnya? X kuadrat turunkan 2x min 6x turunkan min 6 kali 1 6 8 turunkan 0 kurung dx. Keluarkan 2-nya. X min 3 dx. Apakah terkandung X min 3 dx-nya? Sama enggak? Sama enggak? Kalau ada sama, ini Anda tidak perlu pakai pecah bagian. Tidak perlu. Langsung Anda tulis ini. Integral D dari penyebut. Ya, D dari penyebut. D dari penyebut per penyebut. Nah, turunan penyebut ini tadi adalah 2 dikali X min 3 dx. Padahal yang ada X min 3 dalam kurung dx. Terjadi kelipatan 2 enggak?
supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Ya, 1/2. Biasanya 1/2 dari integral du per u. Ini kan integral du per u apa? Ln H mutlak u. Kan enggak? Integral du per u adalah ln u mutlak ya. Ln u tambah c. Selesai. Hanya berapa baris? Ini istimewa. Tapi kalau Anda kerjakan dengan pecah bagian, bisa enggak? Bisa. Apa ini kita contoh dulu ya. Bisa enggak? Bisa. Sama juga hasilnya. Justru panjang jalan, ya kan? Jadi ini bisa pecah bagian bisa ya. Mau kita buktikan, oke. Ini ternyata x min 3 dx per x kuadrat kurang 6x tambah 8. Ini bisa dipecah menjadi x min 3 dx per, ini penyebutnya bisa diuraikan berapa? Sekalinya jumlahnya min 6, sekalinya 1 ujung kali ujung. 1 kali 8, 8. Berapa kali berapa tuh? Ya, min 2 dan min 4, betul. Min 2. Min 2 tambah min 4, min 6. Sekalinya plus 8. Betul ya. Nah, berarti pecahannya sini adalah x min 3 per x min 2 dikali x min 4. Betul enggak? Nah, ini bisa dipecah menjadi 2 pecahan. Yaitu x min 2 dan x min 4. Ini belum disinggung ya. Ini lebih rumit. Nah, kalau ini x pangkat 1 di atasnya apa tadi? X pangkat 1 bilangan. Ini x pangkat 1 bilangan. Ini tidak ganda, karena itu pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Oke, untuk menyelesaikan ini ada berapa cara? Ada yang tahu? Halo? Ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara pertama adalah cara identitas, identik. Kedua, cara Hagano fungsi. Ketiga, jalan lintas, jalan tol. Ya. Jadi saya terang ini dulu ya. Ini kita tinggalkan dulu ya. Nanti. Kita tadi saya terangkan ini yang istimewa. Ini jalan lengkapnya seperti yang tadi. Ya. Baik. Nah, kita mulai ke sini ya. Ke sini, ke sini. Cara pertama, untuk cari A dan B-nya gimana? Ini saya sebut cara identitas. Cara identitas. Identitas identik ya. Saya salin ya. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Ini dikali dengan KPK dari penyebutnya. Jadi KPK dia penyebutnya ya penyebut itu sendiri X min 2 kali X min 4. Ini disebut apa? Kelipatan persekutuan kecil. KPK bukan singkatan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, bukan sini sama singkatannya, tapi kelipatan persekutuan kecil. Yang satu lagi namanya FPB ya, faktor pembagi besar. Ya, ini cara pertama, kita kalikan. Tahu cara? Ya boleh sini dikalikan, jadi berarti X min 3 per X min 2 kali X min 4, ini jalan panjang dulu ya. Kali X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 kali X min 2 kali X min 4 ditambah B per X min 2 dikali X min 4 sini ya. X min 2 kali X min 4. Ini penyebutnya sama ini, coret. Ini X min 2-nya coret. Ini X min 4-nya coret ya. Ini min 4 ya, coret.
Tinggal apa? X min 3 sama dengan ini A kali X min 4 tambah B kali X min 2. Itu ini telah terjadi seperti kali silang. Anda betul nggak? Penyebutnya hilang, tapi ini X min 3, ini A kali X min 4 tambah B kali X min 2 sama nggak? Seolah ini kali silang, ya kan? Depannya. Nah, ini selesaikan apa nih? X min 3 sama dengan A kali X, AX, A kali min 4, min 4A, B kali X, BX, B kali min 2, min 2B. Kemudian X dengan X kita gabung, bilangan dan bilangan kita gabung. Jadi X min 3 sama dengan AX tambah BX kita gabung. Nanti min 4A, min 2B kita gabung. Jadi ini X, ini bilangan. Jadi X min 3 sama dengan apa? A tambah B kurung X. Betul nggak? Dikeluarkan X-nya, ini ditambah dengan min 4A, min 2B. Oke? Nah, ini yang cara identitas mengidentikan koefisien X. Yang saya singkat, ini koefisien X adalah apa? Di sebelah kiri, koefisien X berapa? Koefisien X berapa sini? 1 sama dengan kanan A plus B. Kemudian bilangan. Bilangan sebelah kiri berapa? Min 3. Sebelah kanan apa? Nih, sebelah kanannya adalah min 4A kurang 2B. Ini apa namanya? Sistem samaan linear. Dua persamaan dengan dua variabel, betul nggak? SPL. Ya. Nanti Anda belajar, nggak tahu dapat nanti aljabar linear ya. Sudah dapat? Aljabar linear itu ini bisa diselesaikan dengan berapa cara? Pertama ini eliminasi gauge-Jordan ini eliminasi biasa nih. Dan substitusi ini di SMP SMA. Kemudian ada belajar dengan operasi baris elementer OBE. Belum dapat dengar. Disebut eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian bisa dengan aturan Kramer, bisa dengan cara kopator. Ya, banyak jalannya. Dan dulu saya biasa juga ngajar aljabar linear. Baik. Nah, ini supaya ada yang mau disamakan apa? A atau B? Misalnya B, ini kali 1, ini kali 2. Nah. Sorry, ini kali 1, ini kali 2. Ini kali 1, ini kali 2. Apa yang terjadi? Coba. Dikali 2 nih, apa nih? 2 kali 1, 2. 2 kali A, tambah 2 kali B. Kali 1, salin saja. Supaya B ini hilang. Ini supaya hilang, diapain? Ditambah atau dikurang? Tambah ya. Ditambah, ini jumlahkan berapa nih? Min 1, ini jumlahkan berapa? Min 2A. Berapa A? A adalah min 1 per min 2. Hasilnya setengah. Betul. Berapa B? Nah, masukkan salah satunya. Yang ini. Ini Anda lihat sini apa? A tambah B adalah 1. Dibalik ya. A tambah B adalah 1. Terang A-nya adalah setengah. Kalau dikurangi, jadi B berapa? A kurang A kan habis. 1 kurang setengah? Ya setengah juga. Jadi A setengah, B setengah. Ya. Ini cara pertama. Sudah jelas? Cara kedua, sebentar lagi kita seperti ini juga, tapi menggunakan harga nol fungsi. Ya. Saya salin, ini yang salin yang kotak ininya. Ya. Cukup jelas sampai sini? Kalau Anda tuh 340 loh. 41, 2, 3. Bukan saya nakut-nakuti. Ini hanya sama teman Anda yang ada di kursus dijelaskan. Siapa dulu namanya? Alexander. Ya. Oke, sebentar lagi cara kedua. Bagaimana cara kedua? Kita salin ya. Cara kedua, X min 3 per, tadi apa? Ukurannya?
X min 2, X min 4. Ini adalah A per X min 2 tambah B per X min 4. Nah, ini sama kan caranya tadi ini dikali dengan KPK. KPK dari penyebutnya X min 2 kali X min 4. Untuk selanjutnya kan Anda sudah tahu ini kali ini tinggal pembilangnya enggak? Ini enggak perlu pakai yang tadi ya, panjang gini. Dikali-kali ini. Ini untuk awal-awalnya tahu ya, harus tahu ya. Oke. Nah, yang ini kali ini apa? X min 2-nya coret, itu enggak? X min 2 coret tinggal apa? A kali X min 4. Sama kan ini kali silang. Nih, sama enggak kali silang nih? A kali X min 4. Tambah yang ini kali pecahan ini X min 4-nya coret. Tinggal apa? B kali X min 2. Ini kali silang ke sini. B kali X min 2. Nah, ini dia tidak diselesaikan seperti tadi ya. Kalau tadi diselesaikan, itu namanya cara identitas. Mengidentikan kiri dan kanan. Itu enggak? Mengidentikan kiri dan kanan. Kalau ini namanya harga nol fungsi ya. Harga nol fungsi. Harga nol fungsi, kita ambil nih penyebut ini sama dengan 0. Coba. Kita ambil ini ya. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X berapa? 2 ya. X sama dengan 2. Ambil sini. X sama dengan 2. Oh, ini yang saya kotakin ya. Sorry. X, masukkan nih. Itu namanya harga nol fungsi. Penyebutnya sama dengan 0. Ya. Terus ini masukkan berapa nih? 2 dikurang 3 sama dengan A kali 2 kurang 4 ditambah B kali 2 kurang 2. 2 kurang 2, 0 kan? Hilang. Betul. Tinggal ini. 2 kurang 3 min 1. 2 kurang 4 berapa? Min 2 kali A. Langsung. A berapa? A adalah min 1 dibagi min 2. Hasilnya setengah. Sama enggak? Kemudian ambil lagi nih penyebut berikutnya. X kurang 4 sama dengan 0. X berapa? 4. Masuk ke sini. X sama dengan 4 dimasukkan ke dalam yang saya kotak ini. Ya. Dimasukkan apa tuh? 4 dikurang 3 adalah A kali 4 kurang 4. Saya tadi SMA sudah dapat nih. Bisa bagian enggak dapat ya? Ditambah B kali 4 kurang 2. Coba. 4 kurang 4, 0. Hilang. 4 kurang 3, 1 sama dengan 2B. Ya. Berapa B? 1 dibagi 2. Setengah. Sama. Cara ketiga, ini adalah cara jalan lintas atau alias tol. X min 3 per X min 2 kali X min 4. Ini tadi terurai jadi 2 pecahan. Penyebutnya 1 X min 2, 1 X min 4. Karena semuanya 22 pangkat 1, maka di atasnya bilangan. Sebetulnya koefisien dari X pangkat 0. Ya. Oke. Bagaimana kita mencari A? Salinnya ini, yang B-nya tutup, hilang. Ya. Kita salin ya. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2. Ya, yang B-nya saya tutup, saya anggap B-nya 0. Kalau B-nya 0 ini hilang ya, ini hilang, tinggal yang ini aja. Coba, yang dicoret mana? X min 2 nah. Berapa harga nol fungsinya? X kurang 2 sama dengan 0, X berapa? 2 kan? Oke, masukkan nih. 2 kurang 3 per, yang tidak kena coret ini, 2 dikurang 4 sama dengan A. Nah. Berapa nih? 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 4 min 2 sama dengan A. Berarti A berapa? Setengah. Jelas? Oke. Dari B-nya juga sama. Anggaplah A-nya 0. Tutup ya. Ingat yang ini untuk pangkat 1 ya berlaku ya. A-nya tutup. A-nya tutup. Jadi tinggal apa? X min 3 per
X min 2 kali X min 4. Sama dengan A-nya 0, hilang, tinggal B aja. B per X min 4. Yang kita coret apa? Kiri kanan sama X min 4. Ini harganya berapa? X kurang 4, 0. Berarti X sama dengan 4. Masukkan nih. 4 kurang 3 per 4 kurang 2 sama dengan apa? B. Berapa? 4 kurang 3, 1. 4 kurang 2, 2 adalah B. Jadi B adalah setengah. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, baru Anda masukkan caranya Pak. Salin yang ini tadi yang Anda uraiin tadi. X min 3 per X min 2 kali X min 4. Ya. Terus ini sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Untuk menyelesaikannya dikasih integral kali dx, integral kali dx, integral kali dx. Kan jadi soalnya, ini soalnya kan. Ini soalnya X min 3 dx per X min 2 kali X min 4 sama dengan apa? A-nya ganti. A-nya berapa? Setengah, B-nya setengah juga. Jadi integral setengah dx per X min 2 tambah B-nya juga setengah, ya, setengah dx per X min 2. Nah, setengahnya boleh keluar, boleh. Setengah kali, terus dx jadikan du per u. D penyebut per penyebut, du per u. Kan? D penyebut per penyebut. Berapa ada? Berapa turunan ini berapa? Min 2 turunan 0, X turunan 1 dx. Kan enggak? 1 dx kan dx, cocok nggak? 1 kali dx kan dx. Cocok? Kemudian ini ditambah setengah, ini setengahnya dikeluarkan ya. Ini setengah keluarkan, ini juga setengah keluarkan. Tinggal ini dx saja. Nah, ini jadi setengah dikeluarkan. D dari penyebut, ya, D dari penyebut, ini D4 ya tadi, sorry. Min 4 per X min 4. Berapa turunan ini? Min 4 turunkan 0, X turunkan 1 dx. Sama dx kan? Oke, ini hasil setengah. Integral du per u apa? Ln H mutlak u. Setengah. Integral du per apa? Ln H mutlak u. Tambah C. Keluarkan setengahnya. Kalau keluar setengahnya dikeluarkan, maka tinggal apa? Ln dari X min 2 ditambah ln X min 4. Ya. Min 4. Tambah C. Oh, ini kurang tutup. Terus ini setengah kali ln. Ingat, log A tambah log B, log AB. Berarti sini log AB. Jadi X min 2 dikali X min 4. Nah, tambah C. Kalau ini selesaikan, setengah ln berapa? X kuadrat kurang 6X tambah 8. Betul. Tambah C. Sama nggak sini? Sama yang tadi sebelumnya, coba. Tuh, yang atas. Berapa baris? Ya, tadi panjang itu kena 3 cara ya. Itu ini panjang. Ya, jelas maksudnya? Jadi, gitulah. Ini yang sederhana modelnya. Ini yang sederhana. Yang tadi satu soal itu belum saya pecahkan karena itu lebih kompleks ya. Tadi mau lihat mau foto yang depannya? Depannya mau foto? Nah, itu. Yang soal itu belum dibahas ya, nomor 1 tadi. Ya, yang ini sederhana. Integral du per u ya. Adalah ln u. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya.
Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, baru kita bentar lagi masuk yang nomor 1. Mungkin kita pilih yang mana yang mudah. Terserah Anda mau pakai cara yang mana. Jalan tol itu bisa dipakai kalau bentuknya yang linear ya. Pangkat 1. Tapi kalau udah pangkat 2, ya jangan. Pakai agak sedikit. Iya. Cara 2 enggak? Apa saja boleh. Identitas begini, cara identitas cara pertama dan cara kedua nanti bisa apa aja bentuknya. Cara ketiga tadi yang istimewa yang cepat tadi jalan tolnya adalah kita tidak boleh menggunakan yang cara apa yang bentuk ada pangkat 2-nya gitu. Ya. Ini yang linear bisa ya. Cara 1 2 umum. Cara 1 identitas umum, cara kedua agano fungsi juga umum. Cara ketiga jalan tol ini hanya khusus untuk linear saja, maka 1. Ya. Kalau kuadrat X kuadrat kurang 2 gitu deh, X Bisa. Bisa. X-nya jadinya ada di bawah itu. Enggak. Pangkat 2 tetap X sama dengan 2. Kalau sampai tidak ada, Anda bebas menentukan X berapa saja. X sama dengan 0 boleh dipakai, X sama dengan 100 juga boleh. Jadi jangan gede-gede, saya penyakit. Jadi ambil kecil X sama dengan 0. Kalau 0 sudah pakai, X sama dengan 1. Kalau sudah pakai, ya terserah 2, 3, 4. Ya. Bebas. Ya, boleh pakai. Ya. Oke. Jelas maksudnya. Yang lain ada yang bertanya? Kalau sudah, kita kembali yang nomor 1 tadi, belum dibahas. Tadi sebetulnya ini ya saya jelaskan dulu. Baru masuk yang tadi deh. Baik. Baru yang tadi yang soal apa tadi? Integral dari min 4x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. dx. Dx-nya bisa di atas, di atas kurung. Langkah pertama, ya. Langkah pertama Anda lihat apakah turunan penyebut terkandung pada pembilang. Coba lihat. Berapa turunannya tuh? Plus 4x tambah 3. Nggak ada. Berarti tidak bisa. Kalau dia bisa, pakai jalan pendek gitu ya. Lebih cepat. Jika integral du per u len agam tra u. Karena tidak bisa, ya bagaimana menguraikan ini? Ini pelajaran di SMP Anda. Ingat? 2x pangkat 2 tambah 3x dikurang 2. Bagaimana cara apa nih? Saya pernah mengamati ada guru yang ngajar, memang benar caranya, tapi menentukan itunya bingung. Kalau 2x kuadrat pasti 2x sama x. Pasti kan 2x kali x kan 2x kuadrat. Tapi belakangnya apa? Itu yang pusing deh. Ini yang lebih pasti. Kalau ini 2x kuadrat, Anda tulis ini 2x per 2. Kalau ini 5x kuadrat, 5x per 5. Angka sama semua. Kalau 5, 5, 2, 2, 2, 2. Jelas ya? Nah, baru Anda pakai yang itu apa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 3, hasil kalinya berapa? Ujung kali ujung. Hasil kalinya ujung kali ujung. 2 kali min 2, min 4. Ya, ini kan dari SMP nih. Benar kan? Di SMP Anda belajarnya kan? Jumlahnya min plus 3, hasil kalinya ujung kali ujung. 2 kali min 2, min 4. Anda uraikan sini. Berapa kali berapa? Berarti ini 4 kali min 1 ya? Kalau dikali, nggak masalah minnya mau di mana, tapi jumlahnya yang mencocokkannya. Kalau minnya sini, min 4 tambah 1, min 3. Karena ini plus 3. Jadi harusnya plus 4, min 1. Ya enggak? Nah ini dimasukkan sini. Apa sini? Anda masukkan sini supaya oke. Ini menjadi apa? Sini min
min 4 plus 4 min 1 ya. Min 1 ya. Apa? Ya. Min 4 plus 1 plus 4 min 1 ya enggak? Kebalik boleh enggak masalah. Tapi yang habis bagi 2 mana? Yang ini ya, yang habis bagi 2 kayak ini. Benar? Kita bagi 2. Jadi 2x tambah 4 dibagi 2 dikalilah 2x min 1. Betul kan? Nah, ini kita bagi 2 berapa nih? Yang habis bagi 2 ini x tambah 2 dikali 2x min 1. Inilah uraiannya. Ini alat bantunya ya kan? Penguraian tadi. Sudah jelas? Jadi sangat berkaitan ya. Apa yang saudara sudah dipelajari di SMP, SMA, berkaitan semua. Enggak enggak? Ini enggak. Sejak SMP enggak dapat, di SMA diulang, di perguruan tinggi diulang lagi. Kita goras dari SD bukan? Berkaitan semua ya. Ilmu itu berkaitan. Ya. Sudah dapat ini, baru Anda mulai sini, ini terurailah menjadi min 4x plus 7. Kalau mau dx-nya di atas ini kurung, boleh begini. Per, penyebutnya apa? Nah ini terurai jadi x plus 2 dikali 2x min 1. Nah lantas ini pecahannya adalah min 4x. Oh ya tadi kalau Anda coba turunan dari penyebutnya tidak terkandung pada pembilang. Maka tidak bisa pakai model tadi Pak. Integral U per U. Ya. Dalam pendek tidak bisa. Itu istimewa. Oke sekarang salin ini. X plus 2 dikali 2x min 1. Ini dipecah menjadi berapa pecahan? 2 ya. Satu penyebutnya X plus 2. Satu lagi apa? 2x min 1. Tanya nih, apakah berapa sini? Apakah 1? Yang pertama, pasti ini bilangan. Ini juga apakah 1? Pasti bilangan. Oke. Nah, setelah dapat ini, terserah, Anda mau pakai cari identitas, bisa. Anda mau pakai harga non fungsi, bisa. Anda mau pakai jalan tol, juga bisa. Ya kan? Tapi umumnya orang suka menggunakan cara kedua. Ya, cara kedua itu lebih umum. Ya. Identitas ya kadang-kadang rumit juga. Jadi caranya sama dikali dengan KPK penyebutnya, yaitu penyebutnya salin sebagai kelipatan persekutuan kecil. Ya. KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Ini dikali penyebut hilang nggak? Coret penyebutnya dengan KPK coret tinggallah min 4x plus 7 sama dengan. Nah ini kalau paling gampang nih garis hilang aja gitu. Ya kan? Sama ya. Sebetulnya ini kali ini dan KPK dicoret X plus 2 tinggallah A kali 2X plus 1. Garis hilang ya. Berarti A kali 2X min 1. Kalau 3 pecahannya itu yang bahaya ya. Kalau 2 enak silang aja. Ya ini juga. Ini dikali ini dicoret 2X min 1-nya. Dicoret tinggal B kali X plus 2 ya. B kali X plus 2 atau silang sini B kali X plus 2. Oke. Nah ini jangan dikalikan. Kalau ini dikalikan tuh cara identitas. Ya kan. Ambillah penyebutnya. Nah ini penyebutnya berapa sini? X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X berapa? Min 2. Enak. Masuk ke sini. X sama dengan min 2. Coba kita masukkan. Oh ya ini saya kotakin ya. Karena ini berulang. Dipakai. Dikotakin. Jadi min 4 kali X-nya berapa? Min 2 tambah 7 sama dengan A kali apa nih? 2 kali min 2 kurang 1 ditambah B kali min 2 tambah 2. Anda tahu ini berapa? 0. Coret. 0 kan 0. Ya, min 2 tambah 2 0. Ditinggalkan ini min 4 kali min 2 plus 8 tambah 7. A kali 2 kali min 2 min 4 min 1. Ini 0 enggak usah tulis. 8 tambah 7 15. Ini berapa? A kali min 5. Berapa A? A adalah A berapa?
15 dibagi min 5. Hasilnya apa? Min 3. Nah ya, A-nya min 3. Oke. Nah, demikian enggak ini penyebut ini diambil sama dengan 0 berapa? 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X berapa? 1 dibagi 2. Setengah. Ya, setengah masuk sini. Jadi X sama dengan setengah dimasukkan ke dalam kotak ini. Ya. Yang setelah dikali apa KPK tadi. Min 4 kali setengah tambah 7 sama dengan yang min 4 kali setengah tambah 7. A kali 2 kali setengah kurang 1 ditambah B kali setengah tambah 2. Nah, min 4 kali setengah berapa? Min 2 tambah 7. Ini A kali 2 kali setengah 1 kurang 1 tambah B kali 2 setengah. 7 kurang 2 berapa? 5. Ini 0. Coret. Ini apa? Ini berapa? 2 setengah B. Berapa B? 5 dibagi 2 setengah. Anda sudah tahu jawabnya? 2. Ini yang umum orang senang pakainya. Belayar kepulauan kapuk. Halo. Belayar kepulauan kapuk. Kurang tidur ya. Perhatikan ya. Nanti ujian Anda tidak bisa. Ya. Dan ini banyak kaitannya dengan juga di transformasi Laplace. Jadi saya kasih tahu Anda ya. Karena saya ngajak kapus 1, 2, dan 3 itu berkaitan semua. Ya. Baik. Sudah dapat A dan B, barulah kita salin ini yang pecahannya ini salin. Yang ini ya. Yang terurai tadi bahwa kata dulu menurut saya. Min 4x tambah 7. Terus ini adalah tadi min 4x tambah 7, x tambah 2 dikali 2x min 1. Sama dengan tadi diuraikan apa? A per x tambah 2 tambah B per 2x min 1. Caranya ini integral, ini kurung boleh kali dx di tengah atau di atas. Ini integral kali dx di atas, integral kali dx di atas. Perhatikan nih, jelas yang di sini. dx ini sama dengan apa nih? Dari A-nya berapa? Dari A-nya min 3 ya. Tapi B-nya berapa? 2 ya, betul ya. A-nya min 3 ya. A min 3, alias min 3 dx per x tambah 2. B-nya adalah 2. Ya, 2 per 2x min 1. Nah, ini min 3-nya boleh keluar ya. Konstanta min 3 keluar, tinggallah dx per u. dx per penyebut. Jadi du per u coba. D penyebut per penyebut. Penyebutnya tambah 2, tambah 2. Berapa turunannya? 2 turunkan berapa? 0. X turunkan berapa? 1 kali dx. 0 ya hilang ya kan. Sama 1 kali dx kan dx min 3-nya sudah keluar. Min 3. Ini 2-nya mau dikeluarkan atau enggak sama aja. Coba. Kalau saya enggak keluarkan boleh. Coba. D dari penyebut per penyebut. Berapa? Berapa turunannya? Min 1 turunkan 0. Ini 2x turunkan 2 kali 1. 2 kali 1, 2 kali dx. Ada enggak 2 dx? Persis sama. Sama enggak? Sudah. Kalau sama enggak usah dikali apa lagi kan? Ini kalau dikeluarkan 2 pasti nanti nih 2-nya dikeluarkan ini setengah kali ini. Jadi ya. Nanti 2 kali setengah 1 juga di sini dapatnya. Jadi bisa sama-sama. Sehingga hasilnya ini adalah min 3 integral du per u adalah ln H mutlak u. Ditambah integral du per u ln H mutlak u. Terakhir apa? Tambah C. Karena integral tak tentu. Ada yang kurang jelas? Apa-apa tanya. Ya.
Ulang nggak apa-apa, saya nggak marah ditanya. Ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Gimana? Minus 2dx tambah 3, minus 3. Minus 3 ini saya keluarkan. Ini saya keluarkan, ini saya tetapkan. Mengapa? Karena turunan 2x kan 2dx. Tapi kalau Anda keluarkan 2-nya juga boleh 2, terus ini turunannya 2dx, berarti harus kali setengah. Nanti 2 kali setengah, 1 juga. Gimana? Min 3 ini. Ini tadi kan B-nya 2, A-nya min 3, B-nya 2. Iya dong, dari mana tiba-tiba datangnya disulap? Enggak kan? Enggak. Ini kan nyambung, ya, nyambung ke bawah kan? Jelas ya? Nyambung dari tadi. Nah, ini biarkan aja begini ya. Sudah cukup. Kalau mau teruskan bisa enggak? Bisa. Ya. Kalau jawabannya ke sini cukup. EC itu bebas. Tapi kalau mau teruskan bisa enggak? Bisa. Coba. 3-nya saya pindahkan ke belakang jadi pangkat, itu enggak? Sifat logaritma kan min, ln, ini x tambah 2 kurung pangkat 3 enggak? Pangkat 3 tambah ln 2x min 1. Ingat enggak? Log A kurang log B. Log A per B. Enak? Ln itu kan logaritma kan? Terus ini apa? A per B. Yang positif letak di atas, yang negatif letak di bawah. Tambah C. Boleh digabung gitu. Lalu diteruskan. Tapi kalau mau sampai sini aja tadi, sampai sini aja, ya betul. Namanya esai bebas. Nah, itu yang bahaya pilihan ganda. Pilihan ganda harus sampai sama. Esai lebih bebas kan, fleksibel. Kalau pilihan ganda harus sama. Nah, itu yang susah harus ya. Jadi mau tak mau ya cari lagi terus gitu. Ya. Sudah ini ya. Ya, saya perlu absen. Ya. Berarti ini selesai yang ini ya. Kita set dulu. Saya belum buka MyBase nih. Ya. Tuh. Lupa dari siapa nih. Oke. Ya, kita absen dulu MyBase. Ini. Ya, jadi kita absen.
Paste. Oke, ini lateral. LA 7241 ya. 2+1. Esensinya di ini. Attendant ya, sebelah forum nih. Attendant. Ini yang absen adalah yang ini ya, 11.6 ini apa nih? Evelyn Wong. Ya. Tidak pernah. Ini tidak pernah masuk ya, 13.6. Alif Rajendra. Terus ini Rempuan. Dan satu lagi Razan. Ya, Razan. Ya, itu aja. Materi kita hari ini tadi adalah pembuktian 3 rumus reduksi ya. Reduksi, kemudian masuk dengan integral pecah bagian ya. Oke. Submit. Sini ada session log ya. Ada session lognya. Oke. Ya, silakan Saya putuskan dulu ya. Dan itu di Dok.